Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad bin Nafis dengan NIM A11 2022 14513. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan hasil dari eh, Google Colab soal OAS Machine Learning. Yang pertama, kita akan import library-nya. Yang pertama ada import NumPy, data manipulation and analysis. Yang kedua ada import pandas-nya, data manipulation juga sama. Yang kedua, yang ketiga ada import Seaborn, ada untuk data visualisasinya. Kemudian yang keempat ada import matplotlib-nya untuk data visualisasi juga. Kemudian ada import NLTK, Natural Language Toolkit untuk Natural Language Processing Text-nya. Kemudian ada import stopwords untuk menolak kata-kata umum yang mungkin tidak berkontribusi banyak dalam analisis teksnya. Kemudian ada port stemmer untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar mereka, stemming dan lemmatization. Kemudian ada wordnet lemmatizer-nya juga sama. Kemudian ada explorer-nya, import function transformer untuk menerapkan fungsi pada array atau matrix. Kemudian import pipeline menggabungkan beberapa langkah pemrosesan. Kemudian ada count vectorizer sampai transformernya untuk mengonversi data teks menjadi fitur numerik. Nanti kita akan jelaskan di TF-IDF-nya. Kemudian ada import train test split untuk membagi data menjadi set pelatihan dan ujian. Nanti ada data train dan data tes. Yang kita pakai yang data train aja. Kemudian kita pakai modelnya random forest. Kemudian kita import confusion matrix, classification reportnya untuk mengevaluasi kinerja model matrix, kebingungan, laporan klasifikasi, matrix, ROC, dan lain-lain nanti ada di akhir. Kemudian kita import F1 score atau nanti kayak akurasi-akurasi yang sudah diolah dari data visualisasinya nanti. Kemudian ada import repeat certificate call or certificate. Kemudian ada import smooth untuk menangani dataset yang tidak seimbang dengan teknik oversampling dan undersampling. Kemudian ada software word cloud, nanti kayak teks-teksnya itu jadi random gitu untuk membuat dan menyesuaikan word cloud. Kemudian yang kedua kita ada load datasetnya. Pertama ada df.pd read csv, kita akan mengambil datasetnya, memuat datasetnya dari train.csv. Kemudian df head, data headnya kita akan mengambil 10 sampel terdiri dari ID, label, lalu tweets-nya. Kemudian ada distribution-nya seperti ini, time series-nya, value-nya. Kemudian dftail. Dftail itu untuk menampilkan beberapa baris terakhir dari data frame. Yang terakhir itu ada 31.961 yang nanti ada visualisasinya untuk distribusinya seperti ini ya. Kemudian kita print the shape of the data, barisan kolomnya. Kita didapatkan 3196 3 kolom. Kemudian kita print length of data, mencetak pesan sesuai dengan jumlah baris dan kolom dalam data frame-nya. Jadi banyaknya total data itu ada 31.962. Kemudian data info nih, data df.info, berisi barisan kolom, jumlah data, data type. Di sini ada pandas score, ada datanya, ada kolomnya terdiri dari ID, label, tweet, terus ada datanya 31.962, terus ada data type-nya, ada int dan object, lalu memory usage-nya hanya 749 sekian KB aja. Kemudian ada data types, kita akan
ngecek data types itu ada apa aja. Ada int dan object. Terus kita mengecek apakah ada data yang kosong. Nah, ternyata nggak ada ya. Kemudian data drop. Kita drop data yang redundant dalam kolom ID-nya. Kemudian next-nya ada data, kita akan drop data yang duplicate, menghapus baris-baris yang merupakan duplikat dari data frame. Kemudian menghitung presentasi dari label-label dalam data frame yang mengindikasikan sentimen positif dan negatif. Nih, ada yang positifnya, kita 100 dikalikan lengthnya. Lengthnya itu tadi seperti sebanyak itu, 31.000. Kemudian hasil dari presentasinya negatifnya adalah 93 sekian. Presentasi positif sentimen dari twistnya itu sendiri 6 sekian. Nah, ternyata tidak imbang ya. Kemudian kita akan ekstraksi fungsinya. Kita import NLTK yang tadi, natural itu. Kemudian kita akan load stopwords untuk mengambil daftar kata penghubung. Kemudian ini adalah fungsi ekstraksinya. Kemudian di akhirnya nanti kita ekstrak tuh fitur-fiturnya mulai dari hashtag, terus number, char, stopwords, upper, nanti diproses di sini. Kemudian ada text pre-processingnya. Nah, kita import word limitizer-nya. Langkah penting dalam pemrosesan bahasa NLP sebelum analisis dilanjut seperti klasifikasi teks atau pengelompokan kata-kata. Lalu kita akan ini adalah sintak untuk menghapus hyperlink-nya. Ini ada div clean raw, resultnya seperti ini. Mungkin teks-teks yang seperti ini tuh akan dihapus. Terus ini ada greater than sign. Ini ada kita mungkin paragraph tag-nya kita tuh hasilnya seperti apa. Nanti kita kembalikan ke hasil. Kemudian menghapus simbol. Ini adalah sintaknya def remove punch. Mungkin simbol-simbol yang seperti ini kan kita hapus. Kemudian konversi teks menjadi lowercase. Yang pertama kita load dari data tweets. Data tweetsnya tuh diambil yang terendah. Kemudian menghapus emoji. Emojinya tuh seperti ini, yang kodenya seperti ini. Lalu ada apa nih ya, bendera. Lalu ada simbol-simbol. Kemudian menghapus stopwords-nya. Lalu menghapus, oh ini double, aduh sorry. Bukan. Kemudian menghapus beberapa karakter terakhir. Kemudian melakukan koreksi ejaan pada teks, spell correction dari data tweetnya. Kemudian menghapus teks. Teksnya itu seperti value count-nya itu min 5. Kemudian fungsi cleaning-nya def clean, dan data tweets, apply clean, terus ada di emojify-nya. Mungkin ini tuh dari sintak-sintak yang ada di atas ini ya, pemrosesan di sini. Kemudian ada lowercase, stopwords, remove. Next-nya ada kita import NLTK. Sudah ya. Kemudian, nah ini fungsi yang mengekstrak fitur dari data dan clean process. Yang tadinya kita udah olah di sini, akan dicek di sini ya, fitur extract sama cleaning. Kemudian ini ada model word cloud. Word cloud-nya tuh kayak seperti ini. Nah, didapat datanya tuh min 0,5, 399,5, 199, min 0,5. Mulai dari mungkin random teks seperti ini nanti kayak diacak gitu. Ada non-racist twitch, racist. Kemudian kita cek datanya 10 sampel. Karena mulai dari 0, maka sampainya akhir sampai 9. Mulai dari hashtagnya, number count, char count, stopwords, uppercase.
Kemudian kita bisa visualisasikan seperti ini distribusinya. Mulai dari visualisasi seperti ini, lalu 2 dimensi, value-nya yang naik turun, kemudian membagi data dan label. Pertama ada X, kita drop label, axis dari kolomnya, kemudian Y dari label, kemudian ada model evaluasi. Model evaluasi itu untuk menggunakan beberapa matriks ya. Mulai dari kita kan tadi kan udah import ROC score-nya, classification report-nya, confusion metric. Nanti ada sebenarnya harusnya di bawah, tapi kita taruh atas nggak apa-apa. Membuat pipeline dan token modeling. Yang pertama, kita mengonversi teks dalam kolom vector count vectorizer-nya menggunakan stop words yang tadi di atas, mengambil maksimal fiturnya ada 3000, range-nya 1,2 kolom saja. Kemudian kita itu kayak mendefinisikan dari 0 sampai kolom yang bisa kita gunakan. Lalu di sini kita mendapatkan data sebanyak 29.530 row dan 3.005 kolom. Lalu kita visualisasikan seperti ini distribusinya. Kemudian ada dua dimensinya seperti ini titik-titik. Lalu ada yang semakin titiknya banyak. Kemudian ada distribusi yang dari bawahnya itu lebih banyak ke atasnya sedikit. Kemudian ada value-nya ini cenderung naik. Kemudian convert column names to string. Kita mengkonversi column name jadi string. Pemrosesan menggunakan smooth dan pipeline. Nah, ini ada sintaknya over smooth sampling strategy. Kita pakai 0,4 under random under sampler. Kita menggunakan 0,5 karena kita ingin menggunakan yang tidak terlalu besar. Dan ini ada step over undernya, pipeline-nya step-step. XJ ini dari sini. Nih, dari data dan labelnya. Kemudian ada testing. Xtrain ini udah dapat dari sini ya. Data dan labelnya. Kita menggunakan random state 40. Test size-nya 0,20. Kemudian kita menggunakan klasifikasinya menggunakan random forest classifier. TF-IDF-nya TFI dari data menggunakan transformer. Kemudian kita membuat pipeline. Pipeline itu buat hasil dari evaluasinya nanti. Kemudian ada pipeline TFID ini didapat dari model klasifikasinya. Model finalnya ini dari baris dan kolom tadi. Kemudian kita mengevaluasi, kita cetak skornya. Cetak skor didapat dari pipeline dan modelingnya. Didapat PLT, title-nya, plot, legend, X, Y, lim labelnya. Kemudian nanti kita pakai conversion matrix, didapat hasil trainnya itu hampir sempurna dengan akurasi skornya 99,27%. ROC-nya kita dapat 0,994, classification report-nya precision ke 0 ke 1 akurasinya, macro weight rata-ratanya, didapat conversion matrix-nya itu 17.431, bagian bawahnya 16, untuk matrix 178, bagian bawahnya 8.789. Nah, hasil dari result testnya tadi mendapatkan di atas 90%, yaitu 94,69%. Kemudian kita dapat classification report-nya. Precision-nya recall F1 score. Ini tuh kita tes data-data tadi. Didapat confusion matrix 4.276, 127, bagian bawahnya 224, lalu 9.977. Kemudian kita membuat ROC-nya, Retriever Operating Characteristic. Terus didapat true positive rate-nya itu yang dari data yang kita udah olah tadi. Didapat naik ya dari 0 naik ke 0,9, lalu strike ke atas. Nah, didapat excess true negatifnya seperti ini.
Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.